warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi bersama Tatap Muka podcast by Artery Life. Di sini saya kembali bersama Mas Faris. Di sini kami ingin membahas sesuatu terkait bagaimana seseorang itu eh, susah dalam mengapresiasi dirinya, susah untuk percaya pada dirinya sendiri, sehingga dia melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, karena dia merasa bahwa dirinya tidak apa tidak percaya diri akan hal itu. Dan pertanyaan saya adalah, kenapa fenomena itu bisa terjadi? Jadi begini Mas Wahyu, sudut pandang saya ya teman-teman ya. Jadi ketidakpercayaan diri itu muncul dari beberapa sumber. Pertama adalah sumber orientasi individu ya, yang mungkin dia terlalu banyak mengkonsumsi informasi yang dia anggap itu baik, mewah, yang merepresentasikan bahwa ketika aku mendapatkan sesuatu itu, maka aku berhasil, aku sukses, aku bermakna, aku baik, seperti itu. Tapi informasi-informasi ini sangat jauh dari realita sebuah proses. Misalnya contoh, aku sebagai mahasiswa itu mahasiswa yang baik ketika aku cum laude. Oke. Aku sebagai karyawan yang baik kalau misalnya aku jadi karyawan teladan. Ataupun misalnya aku achieve dalam sesuatu tugas, suatu project, ataupun suatu pekerjaan seperti itu. Tidak salah menjadi hal-hal positif tersebut menjadi sebuah motivasi, yang mana motivasi ini menggerakkan diri untuk berproses, teman-teman. Untuk bercermin kepada kemampuan diri sendiri, bercermin kepada potensi, bercermin kepada lingkungan sekitar juga, yang mana akhirnya suatu pencapaian baik ini memang layak untuk disematkan pada diri individu tersebut. Tapi faktanya dari sebuah fenomena teknologi yang sangat bingar-bingar sekarang ya, konsumsi sosial media kita itu kan orang populer, orang kaya, orang pintar dengan pencapaian-pencapaiannya, sehingga secara tidak langsung seperti dua mata pisau yang berbeda. Di sisi lain memotivasi diri kita, di sisi lain juga kita merasa rendah diri, Mas Fahri. Oh ya, karena silau dengan Betul. orang lain. Itu baik, tapi apa aku bisa? Kemudian di sisi lain juga, tadi kemarin ya kita sempat bahas, gitu doang, masa gue nggak bisa? Ya. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini akan menjadikan sikap individu itu berbeda juga, teman-teman. Misalnya contoh, ketika misalnya orientasinya adalah mahasiswa yang berhasil itu adalah mahasiswa yang cum laude, lulus dengan predikat membanggakan seperti itu, yang kemudian mahasiswa ini ataupun misalnya saya sebagai mahasiswa, saya hanya berfokus kepada nilai saja, yang kemudian membuat saya menjadi buta bahwa apapun akan aku lakukan untuk mendapatkan nilai yang baik. Mohon maaf, misalnya saya mencontek, saya melakukan negosiasi via orang dalam, negosiasi dosen lah, untuk mendapatkan nilai yang baik. Tidak salah, Mas Wahyu, ketika kita berorientasi pada nilai, tapi pada faktanya adalah apakah kehidupan seseorang ini hanya berhenti ketika dia lulus kuliah dengan predikat cum laude? Kan tidak. Yang kemudian poinnya adalah ketika orang mahasiswa hanya berfokus kepada nilai, ya baik untuk poin nilai. Misalnya contoh, dalam satu mata kuliah lagi ujian gitu, mungkin saya mencontek, saya
bikin kepean ataupun apalah gitu ya, untuk agar saya mendapatkan nilai yang baik. Tapi balik lagi, nilai yang baik itu apakah merepresentasikan diri saya atau tidak? Ya kalau dia hasilnya kecurangan ya enggak gitu paling enggak. Poinnya adalah ujian itu sendiri adalah untuk asesmen diri kita terkait dengan mungkin kalau kuliah satu mata kuliah gitu ya. Sebatas mana, sejauh mana kemampuan saya untuk menguasai mata kuliah tersebut. Poinnya adalah ketika misalnya saya mencontek ataupun saya ngepek, itu kan bukan kemampuan diri saya. Benar kan? Bukan potensi saya. Yang pada akhirnya hasil ujiannya itu tidak merepresentasikan diri saya. Nah, posisinya kemudian bagaimana saya bisa mengevaluasi diri saya ketika hasilnya tidak valid. Hasilnya bukan murni dari diri pemikirannya sendiri. Betul. Yang di sini mungkin loh Mas, berarti Mas Faris mendorong bahwa kita harus menerima kegagalan, bukan begitu? Kita menghargai proses. Kalau misalnya kamu nggak bisa mendapatkan nilai yang baik di mata kuliah ini, kan evaluasi diri. Apakah kamu tidak belajar? Apakah kamu tidak paham? Persiapanmu bagaimana? Sementara kan ujian itu kan di akhir, Mas. Berarti kan ada proses pembelajaran di situ gitu. Betul, maksud saya di situ. Dan kemudian bagaimana ketika menanggapi bahwa nilai kita tidak sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Ya, mungkin ekspektasi saya aja yang kelebihan. Satu bisa jadi. Bisa jadi tadi saya kurang persiapan. Maka kemudian kan kalau untuk di ranah kuliah kita masih ada kesempatan kedua, yaitu remedial. Itu yang paling deket ya, remedial. Yang mana kesempatan itu membuat kita seharusnya menjadi pribadi yang mengeluarkan usaha lebih ekstra kan begitu. Oke, berarti aku harus belajar. Ataupun kemungkinan terburuk bagi seorang mahasiswa adalah ulang mata kuliah. Betul kan? Ya, balik lagi, seberapa pentingkah mata kuliah ini bagi saya? Apakah hanya untuk sekedar nilai atau fokus ke pemahaman? Gitu loh. Karena poinnya adalah begini, kita tidak bisa menjadi orang yang terbaik di segala macam bidang. Benar kan? Kadang kita harus fokus dalam satu bidang. Betul. Dan memang kita harus menyadari bahwa di strata S1 memang kita dituntut generalis ya. Tapi poinnya ya masa nggak ada sih satu bidang yang benar-benar kamu kuasai. Kan begitu. Ataupun kalau misalnya kamu tidak menguasai bidang ini, tapi setidaknya kan kamu tahu. Setidaknya paham kan begitu. Walaupun nggak kuasai. Betul gitu. Beda ya pemahaman sama penguasaan, beda sesuatu hal yang berbeda. Nah itu. Yang kemudian kalau kita misalnya menggarisbawahi fenomena-fenomena ini, anak muda itu cenderung berorientasi pada hal-hal yang bersifat materialistik. Benar sih. Ini menarik ini. Soalnya saya pernah mengalami hal tersebut. Jadi pada saat kuliah itu saya pernah mengulang. Jadi kita ngomongin tentang apa? Yang mahasiswa itu kan ibaratnya kalau sakit-sakitnya mahasiswa adalah pada saat dia mengulang mata kuliah. Itu saya lakukan pada saat itu karena ada suatu hal yang saya rasa ini tuh harusnya saya nggak dapat segini. Gitu. Pada saat saya ngelihat nilai saya kok cuma segini gitu kan. Apa yang kurang ini? Berarti ya udahlah ngulang aja. Dan ternyata pada saat mengulang saya lebih paham, akhirnya saya dapat nilai yang lebih tinggi lah. Jauh lebih baik. Juga itu ini teman-teman ya, kenapa saya mengulang? Kalau bilang orientasi nilai itu enggak juga. Jadi saya ngulang itu untuk biar dapat minimum requirement untuk magang. Jadi ada targeting untuk selanjutnya ya. Ada targetnya. Jadi saya kan magang tuh di psikologi pusat psikologi terapan di UII. Di kampus saya itu. Jadi pada saat itu saya mau daftar magang cuma kepotok sama nilai. Nilainya harus sekian, itu harus sekian gitu. Makanya saya mengulang karena ada target seperti itu gitu. Nah, yang saya lihat dari mahasiswa itu adalah mereka itu hanya mendapatkan nilai yang baik tanpa tahu target nilainya berapa gitu loh. Mungkin tidak bisa dijelaskan, tapi sebagian besar seperti itu mungkin. Ya kan, untuk cum laude agar lebih mudah diterima CV-nya gitu ya. Mungkin untuk agar lebih mudah untuk
ya dinotis lah gitu ya oleh HR. Tapi poinnya adalah begini teman-teman, itu tidak salah juga karena itu orientasi pribadi. Tapi begini, saya pernah mendampingi, bukan mendampingi ya, saya pernah berdiskusi dengan mahasiswa juga begini. Dalam satu mata kuliah dituntut untuk melakukan praktek terkait dengan mata kuliah yang sudah dia lakukan selama ini. Yang poinnya adalah bertemu dengan sayanya itu Mas Wahyu. Jadi si mahasiswa ini itu sudah melakukan persiapan yang kemudian saya ajak diskusi. Ya kira-kira kamu pede nggak sih sama rencanaanmu yang seperti ini? Enggak Mas. Lah terus kenapa dilakuin? Tinggal besok ya Mas. Saya harus harus praktek gitu ya. Ya poinnya adalah teori dasarnya, kemudian keterampilan yang teman-teman itu yang miliki itu adalah dia nggak percaya diri. Udahlah Mas, yang penting saya dapat nilai. Yang sebenarnya ketika kita gali lebih dalam bahwa proses perkuliahan ini itu merupakan simulasi kecil dari proses-proses kita bekerja. Yang ketika saya ingatkan seperti itu, iya Mas ya. Terus saya tanya, ya terus gimana, kamu masih mau lanjut atau enggak? Ya kalau misalnya melihat seperti itu sih saya ngerasa bahwa ini penting Mas. Tapi poinnya adalah kami sudah tidak bisa lagi, kami berhutang dengan waktu, kami berhutang dengan segala macam, belum lagi karena ini kelompok harus meyakinkan anggota kelompok lain. Ya itu kan dinamika pekerjaan. Iya benar. Itu kan dinamika pekerjaan yang notabene adalah itu simulasi kecilnya di bangku perkuliahan. Bayangkan kalau misalnya ini simulasi, teman-teman kerjakan ala kadarnya, kebentur nggak sih nanti ketika di dunia kerja? Ya padahal untuk dunia kerja dituntut lebih strict lagi daripada dunia perkuliahan. Ya karena Anda dibayar untuk melakukan suatu hal yang baik. Iya. Kalau Anda tidak melakukan hal yang baik, Anda bisa dipecat. Iya. Anda bisa ditegur. Anda bisa tidak mendapatkan gaji seperti itu. Sementara ini wadah perkuliahan. Itu sebenarnya mungkin sekali untuk kita, mohon maaf, melatih diri, belajar dari kekurangan yang terdahulu. Saya tawarin untuk coba deh ngulang Mas, ini semester depan. Wah nggak mungkin Mas, gini bakal repot banget. Ya poinnya adalah skill ini kamu dapetin nggak? Enggak. Nah itu. Kemudian dia menyesali gitu kan. Tahu kayak gitu Mas, lo tahu kayak gitu. Kenapa sih kita baru ketemu sekarang? Kenapa sih kita nggak ketemu dari kemarin-kemarin? Ya saya bilang ini qadarullahnya begitu. Tapi poinnya adalah di sini adalah saat dimana kamu mengevaluasi dirimu, kamu bercermin dengan dirimu, gitu kan ya. Dan tadi bahkan pun dia harus terpaksa melakukan sesuatu hal yang dia sendiri tidak pede. Dia nggak pede tapi dia harus melakukan itu. Contoh juga tadi terkait kita bicara masalah aturan itu ketika ujian. Dia kan nggak percaya diri sama dirinya. Karena dia takut gagal. Nah ini menarik nih. Dalam kamus saya sih nggak ada ya kamus gagal, adanya adalah kamus belajar. Saya nggak tahu definisi kegagalan itu sejauh apa sih bagi orang lain yang bagi anak-anak yang belajar sekarang. Apakah kegagalan itu seburuk itu? Apakah kegagalan itu kegagalan di salah satu step kehidupan, entah itu perkuliahan, entah itu bersosial, bekerja? Apakah kemudian kegagalan itu menghancurkan seluruh hidup? Bukan, nggak juga. Gitu. Maksudnya begini. Coba deh kita ubah mindsetnya adalah habiskan jatah belajar. Ketika kita menghabiskan jatah belajar, ilmu kita banyak Mas. Mungkin setiap proses itu tidak terus banyak belajarnya, tapi yang kecil itu berkesan. Misalnya contoh aja, kayak kita setting kamera, backlight lah, kita udah rekaman dan segala macam. Ternyata kok hasilnya kayak gini gitu. Iya kan. Contoh sesepele itu. Kemudian kita, wah ternyata begini Mas Wahyu, kita nggak bisa ngedit nih. Ya kemudian kan besoknya kan, kita coba setting, kita minta saran, ya kan, yang itu akan bergerak ke depan. Tapi poinnya apakah, coba deh, kalau misalnya poinnya adalah kita ala kadarnya begitu, ya orang kan bisa lihat, kualitas gambarnya dari waktu ke waktu gimana kan. Sama kalau misalnya masalah belajar tadi,
kita tidak pernah tampil di depan umum, kemudian kita mencoba tampil di depan umum. Satu, mungkin kagok. Dua, tidak percaya di keringat dingin, gugup dan segala macam. Ya seiring berjalannya waktu kan kita jadi terbiasa menguasai, ya terbiasa kemudian menguasai bidang-bidang tertentu. Iya. Begitu kan. Jadi poinnya adalah sadari bahwa kita tuh berproses, Mas Wahyu. Yang berproses itu diri sendiri. Anda dinilai gagal oleh orang lain, orang yang menilai gagal itu kan belum tentu menjamin kehidupan Anda ke depan. Iya, benar. Yang bilang kamu bodoh hari ini belum tentu jauh lebih sukses di kemudian hari. Iya. Iya. Benar. Nah, itu juga mungkin nih yang membuat orang-orang itu sebagian besar orang takut gagal. Karena dia ngelihat pencapaian orang lain kok bisa kayak gini, Nah, bisa itu kayak gini. Jadi salah gitu loh. Targetnya salah. Oke, pencapaian orang lain itu memang silau ya, Mas Wahyu ya, menyilaukan. Tapi bikinlah pencapaian diri sendiri, target-target pribadi tadi loh, kayak misalnya Mas Wahyu gitu ya. Oh, aku pengen magang nih, ada requirement seperti ini, ya udah gue kejar. Iya. Gitu loh. Kalau misalnya, oh aku pengen jadi ini, ya dikejar gitu loh. Sejauh mana sih orang lain itu berpengaruh sama hidupmu gitu? Iya. Karena orang itu nggak tahu proses kita tuh seperti apa, yang taunya hasilnya aja lah gitu. Iya. Dan sebenarnya itu baik. Karena ada yang bilang ini, quotes rame di sosial media. Mas, kenapa sih Mas menghambur-hamburkan atau menceritakan pengalaman secara detail? Ya, orang meniru itu belum tentu berhasil. Ya. Belum tentu konsisten. Belum tentu istiqomah. Ya kan? Belum tentu bertahan. Maksudnya apa? Ya balik lagi bahwa dari kata-kata itu kalau sudut pandangnya kita rubah, kita meniru orang lain pun belum bisa. Iya. Makanya yang paling tepat adalah ketika kita berorientasi, bercermin pada diri sendiri. Aku tuh sekarang dulu gimana sih? Oh, aku belajar ini. Aku pengen ke depan gimana sih? Berkatanya sama diri sendiri. Jangan sama orang lain. Iya. Bahkan pun begini. Kalau bahasa psikologisnya itu saya melihat bahwa tindakan-tindakan kecurangan ataupun tindakan-tindakan yang yang tidak pantas dilakukan itu karena mungkin tadi kita singgung masalah kepercayaan diri ya, misalnya. Ya betul gitu loh, tapi saya bahasa psikologisnya adalah bukan kepercayaan diri. Saya lebih melihat ini sebagai sebuah self esteem yang rendah. Mungkin rasa ingin dihargainya terlalu tinggi, kemudian untuk pengen segera berhasil, pengen segera sukses, pengen instan gitu. Fenomena ini sangat sering terjadi dan untuk masalah kecurangan, sedihnya adalah kecurangan itu sekarang dinormalisasi. Kemarin itu pas saya ngelihat di tes yang baru ya, kemarin tes UGM, itu juga kampus-kampus yang lain gitu juga. Itu beritanya viral lah, soalnya sih nggak apa-apa ngomong ya, karena beritanya sudah banyak juga. Itu bukan kecurangan yang bahkan menggunakan teknologi seperti kamera dan juga HP segala macam gitu. Jadi ibaratnya gini, karena gini Mas, kenapa mereka lebih memilih itu curang? Karena kecurangan itu mereka difasilitasi gitu loh. Sebenarnya bukan difasilitasi Mas. Sekarang begini deh, coba misalnya contoh kecurangan apa ya kemarin ya, ujian masuk, ujian mandiri begitu. Siapa yang paling diuntungkan? Ya paling diuntungkan ya jokinya. Jokinya, bukan, karena belum tentu masuk juga mereka di situ gitu. Betul. Makanya itu Anda sudah keluar duit ratusan juta, nilainya luar biasa ya, ratusan juta, belum tentu diterima. Lo meskipun mereka menggaransi diterima, belum tentu lulus. Itu masalahnya di situ. Kita udah ngeluar banyak, udah curang segala macam, berharap diterima, tapi malah nggak masuk sama sekali gitu loh, bakal dikasuskan di polisi gitu. Iya, pada akhirnya kan pepatah mengatakan bahwa sekali lancung di ujian seumur hidup lu tidak dipercaya. Sekarang nggak semengerikan itu gitu loh dampaknya. Karena apa, sudah dinormalisasi.
bentuk kecurangan itu. Ya maksudnya begini loh, saya pengen mencoba, kita belajar bareng-bareng lah, kita refleksikan dulu. Ketika kita mendapatkan sesuatu hal dengan kecurangan yang notabene itu bukan representasi ataupun bukan hasil perjuangan diri kita, ketika kita mendapatkan keberhasilan, bagaimana kita mempertanggungjawabkan keberhasilan itu? Ya, kadang itu lebih susah daripada kita harus diterima gitu kan. Iya, Mempertanggungjawabkan hasilnya. Coba deh, mohon maaf ya, terkait dengan kecurangan. Dulu pernah, ini sempat viral dan wow, digoreng media massa. Regenerasinya Habibie. Oh, oke. Oh, yang ini ya, yang dibilangnya the next Habibie itu ya. Oke. Saya pernah baca juga itu tuh viral banget itu. Bahkan sampai Najwa Shihab tipu sama dia. Iya. Pada akhirnya itu adalah kebohongan yang disetting hingga pada akhirnya semua media memfokuskan kamera kepada dia. Ketika data muncul ke permukaan, seolah-olah ya hilang. Bahkan pun mungkin kasarannya seorang Najwa Shihab, presenter-presenternya itu malu gitu. Iya. Kenapa aku bisa tertipu dengan orang asing seperti ini gitu. Iya gitu loh. Yang nauzubillah, pertanyaannya kemana dia sekarang? Ya nggak jadi apa-apa juga. Nggak kedengeran di mana-mana. Itu maksud saya. Seorang yang melakukan kegiatan plagiarisme mana? Ya kan, kecurangan itu dampaknya apa? Ya mungkin dengan apa ya, prestasi semu ya. Ada naik, turun, udah selesai. Bener. Yang namanya, ya bener, kecurangan itu nggak apa? Mungkin kamu bisa keterima masuk kampus ataupun perusahaan tertentu, tapi pada saat kamu sudah di dalamnya bisa ketahuan kamu itu perform atau tidak seperti itu. Iya. Ya itu loh. Iya. Nah itu. Oke Mas. Ada nggak sih cara kita untuk bisa menyikapi ataupun mungkin sekedar inilah menghindari hal seperti itu dan ataupun menaikkan tadi rasa percaya diri kita lah gitu. Ada nggak Mas? Jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri itu kita harus sadar diri kita siapa, posisinya di mana, berpengaruh sejauh apa ya teman-teman ya. Jadi kepercayaan diri itu memang sumbernya dari internal diri sendiri, yang mana kita harus jujur sama diri sendiri. Sejujur apa sih? Sejujur Anda bercermin. Mohon maaf agak kasar ya, kalau Anda kurang rapi itu ya bilang Anda kurang rapi di depan cermin. Ya kan, kalau Anda lusuh ya bilang aja Anda lusuh. Kalau Anda maksudnya ganteng cantik ya bilang ganteng cantik, tapi tidak membohongi hanya sekedar untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri, tetapi itu terus terang. Terus terang. Bahkan kalau kita berkaca pada Soekarno ya, orator ulung kan, dia itu kan berlatih berjam-jam di depan cermin di kamar kosannya meniru gurunya kan begitu. Ya itu posisinya meningkatkan kepercayaan diri itu dengan cara melatih. Bukan terus membawa embel-embel gurunya, bukan terus membawa embel, enggak begitu. Melatih kepercayaan diri itu proses. Oh mungkin aku kurang berhasil atau belum berhasil di step ini, aku ulangi. Jangan di skip. Ya, harus dikuasai dulu mungkin. Iya. Aku belum paham, maka pahami. Ambil waktu tambahan. Maksudnya begini, ketika misalnya Anda belum paham di satu bidang kuliah, ya Anda kan punya waktu longgar. Yang kuliah notabene sehari cuman, ya jam kantor kan 8 jam ya. Kita masih punya kurang lebih sekitar 16 jam untuk mengeksplorasi itu. Ya kan? Kemudian kalau misalnya contoh di pekerjaan, Anda belum perform dengan baik. Mohon maaf, Anda masih bisa ngambil di luar jam kerja kan untuk belajar, untuk belajar lah intinya begitu. Loh Mas, saya kan dibayar ketika saat saya bekerja. Setuju. Tapi ketika Anda dibayar bekerja dan Anda belajar,
saya bisa katakan bahwa Anda tidak amanah. Iya. Iya kan? Memanfaatkan waktu produktif Anda untuk belajar. Memang ini bisa produktif, tapi kan tidak sesuai dengan akad. Iya. Anda dibayar untuk bekerja, bukan untuk belajar. Benar. Kalau bekerja ya bekerja. Kalau mau misalnya belajar, mungkin di luar waktu kerja. Iya. Oh, saya harus buang waktu dong, Mas. Saya harus menambah waktu dong, Mas. Loh, yang mendapat manfaatnya itu bukan perusahaanmu, kamu. Iya. Dan itu juga adalah sebuah konsekuensi mungkin dari kamu. Iya. Kan jadi portofolio pribadi. Iya. Kan? Anda kalau misalnya sudah tidak lagi bekerja di situ, kalian Anda lah yang membawa Anda akan terus maju kan Iya. gitu. Sekarang coba deh, mohon maaf. Berapa jam sih realitanya kita sebagai seorang individu menyiapkan waktu untuk belajar mengulang-ulang apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita pahami? Mungkin jarang ada yang berpikir seperti itu. Ya, itu faktanya. Maksudnya begini. Ada tapi mungkin jarang. Ada, mungkin jarang. Ataupun mungkin kita tidak sadar tapi dia sebenarnya melakukan hal itu. Iya, mungkin. Misalnya contoh begini. Kita belajar tentang, misalnya adalah kita orang psikologi ya. Kita belajar tentang psikologi. Secara sadar tidak sadar sebenarnya dengan aktivitas kita berdiskusi, ngobrol itu sebenarnya kita memanfaatkan mempelajari ulang ilmu-ilmu kita dulu. Tapi yang kita nggak sadar ya karena itu natural. Ya, maksudnya apa? Itulah karakter yang dibentuk selama kuliah. Kamu bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Betul. Jadi kalau kuliah itu belajarnya jangan di kelas doang ya. Iya. Maka juga di nongkrong diskusi tentang apa tadi yang dibahas di kuliah juga salah satu pelajaran gitu. Gitu loh. Itu pelajaran. Misalnya contoh, bahkan pun nggak tahu ya, mohon maaf. Bagi sebagian orang itu membatasi dirinya untuk belajar. Dengan alasan memprioritaskan hal-hal yang lain. Agak menyinggung ya. Tapi faktanya begitu. Sebagai orang tua cukup sebagian orang tua cukup berperan menjadi kepala rumah tangga, mencari nafkah, mengurus anak tanpa belajar apa yang dipelajari anak di sekolah. Oke. Terus harusnya orang tua tahu lah apa yang dipelajari anaknya ya, harusnya. Faktanya kan sekarang kurikulum pelajaran pendidikan sekarang itu kan jauh berbeda dengan kurikulum kita dulu ya. Iya, jauh banget. Bayangin coba kalau misalnya anak di rumah pulang, "Pah, ini maksudnya gimana ya? Mah, ini maksudnya gimana?" Ketika orang tuanya tidak belajar, nggak bisa bantu. Iya. Padahal anak itu ya di rumah bertanya sama orang tuanya gitu. Betul. Bertanya sama orang tua. Wes takon Google weh. Ya terus fungsi orang tua apa? Nah, iya. Jadi sebenarnya ketika kita melihat satu fase kehidupan bahwa kita berkeluarga, ternyata kita tuh memang harus belajar. Apalagi anak-anak muda yang mungkin masa depannya masih sangat panjang ya. Seharusnya pelajaran-pelajaran sosial, pelajaran-pelajaran itu selalu dikembangkan, apalagi untuk akademik. Ya. Itu untuk menggali kepercayaan diri, menggali kesadaran diri bahwa selain kamu perlu diapresiasi, kamu juga perlu dievaluasi. Terima, Mas, kalau misalnya Anda jelek nilainya, Anda kurang mampu tuh terima. Kemudian apa yang harus aku lakukan? Belajar. Iya. Mengevaluasi yang sebelumnya. Iya, memprioritaskan yang kemudian. Iya. Itu. Dan kemudian bagaimana cara melatih kepercayaan diri? Cari mentor. Cari circle. Iya. Nyari guru. Nyari guru. Sekarang begini, Anda mungkin merasa apa yang paling baik. Iya. Tapi kalau tidak ada yang mengevaluasi, tidak ada yang mengkritisi, Anda kan tidak tahu sebaik apa Anda ketika Anda keluar dari lingkungan Anda gitu. Iya. Mungkin contoh misalnya gini. Nge-game lah. Kamu pemain handal di tongkrongan. Coba ikut kompetisi. Mungkin levelnya udah beda. Maksud saya begitu, Mas. Jadi circle-nya dikembangkan. Cari guru, cari mentor. Agar apa? Ya agar keterampilan itu meningkat seiring dengan kepercayaan diri.
seringnya adalah orang percaya diri tapi keterampilannya nggak meningkat. Ya, karena dia overconfident sama dirinya sendiri. Nah, itu juga bahaya gitu loh. Itu juga bahaya karena nanti bakal blunder. Itu sih Mas Bayu. Dua itu sih. Jadi posisinya adalah sadar, terima diri dulu. Untuk untuk tahu kapasitas sebenarnya. Yang kedua, tipsnya untuk menggali kepercayaan diri, tadi cari mentor, cari circle lah. Dua hal ini berbeda. Mentor itu untuk ngajarin kita, circle itu untuk mengembangkan diri. Sparring lah. Kalau misalnya kamu pengen misalnya join kompetisi debat bahasa Inggris, ya ikut klub debat. Ya kan. Pengen ikut kompetisi pengen jadi penulis, ya ikut kompetisi menulis, kan nanti kan ada feedback kan. Begitu. Jurnalistik gitu kan, ikut komunitasnya di kampus kan ada. Kemudian temui mentor-mentor, coba freelance dan segala macam, itu kan ada feedback. Maksud saya begitu. Jadi kepercayaan diri itu juga perlu diolah secara sosial, bukan hanya diolah secara individu, ya kan. Bahkan ada fenomena kemarin itu, ada seorang mahasiswa yang negosiasi sama dosennya, Mas Wahyu. Oh ya, saya ada baca. Jadi mahasiswa yang japri dosennya bahwa, Pak, saya si lalala mahasiswa Bapak di mata kuliah ini, seharusnya saya tidak mendapatkan nilai itu, Pak. Seharusnya saya dapat nilai A. Karena dengan nilai yang Bapak berikan, IP saya jadi turun gitu. Dosennya bilang, bersyukur. Kemudian dibalas lagi sama mahasiswanya, bersyukur lagi kalau Bapak kasih nilai A. Anda terlalu percaya diri, dalam konteks itu adalah si mahasiswa ini terlalu percaya diri sehingga dia tidak menghargai kapabilitas dan kapasitas dosen ya. Pasti kan dosen memberikan nilai tersebut ada pertimbangan tertentu gitu. Betul. Ini overconfident, Mas. Iya. Bahaya juga overconfident itu. Gitu loh. Yang kemudian ya miris sih. Nanti dikasih beban dikit nangis. Kasih beban dikit marah-marah gitu. Iya, maksudnya begitu. Jadi ya nilai penting, tapi nggak gitu. Iya. Nilai itu adalah satu hal yang harus dipertanggungjawabkan. Setuju. Itu setuju. Bahkan begini, saya punya value itu, pantaskan dirimu untuk dapat nilai itu. Sama kalau misalnya di dalam dunia pekerjaan, ya bikin kamu tuh pantas digaji segitu. Gitu loh. Yang mungkin kita akan melakukan sesuatu hal yang lebih, meskipun tadi masa gajinya cuma segitu, tapi kesempatan yang lain kan akan muncul. Iya. Bisa jadi nanti dapat soft skill baru, segala macam baru. Saya begitu gitu. Itu bisa membuat diri kita lebih maju lagi. Dan mungkin tadi mahasiswa itu terlalu overconfident juga dengan komunikasi dengan dosennya, ngerasa akrab dengan dosennya gitu ya. Tapi nggak gitu juga. Ada adab, ada etika. Betul, kalau misalnya sekarang orientasi di kampus adalah student service ya, tapi nggak begitu. Gitu. Harus ada etika lah, kan dosen itu bagaimanapun juga dosen adalah guru kita gitu kan. Iya, Anda kan butuh feedback. Iya. Benar, butuh feedback, butuh kan? Ilmu dari dia juga gitu. Betul. Kecuali kalau misalnya begini, Mas, akan lebih menarik misalnya begini, dari mata kuliah itu gitu. Kemudian minta sama dosennya, Pak, saya salahnya di mana? Ya. Muncul diskusi. Kan seru daripada langsung negosiasi nilai. Kita dapat apa gitu. Padahal kalau misalnya diomongin, kira-kira saya kurangnya di mana Pak ya kalau sudah dapat nilai segini gitu. Nah, maksud saya begitu gitu, kan. Benar. Lebih enak seperti itu, nanti bakal lebih, dan dosennya juga lebih nyaman untuk menerangkan, ini loh kamu kurangnya ini. Maksud saya begitu gitu. Ada datanya seperti itu. Gitu, Mas. Jadi minta lebih ini ya, anak-anak sekarang lebih pengen shortcut ya. Ya, begitu. Jadi mereka tuh lebih sebagian besar ya, saya ngomong sebenarnya. Suka sesuatu yang instan. Bukan sebagian besar, yang muncul di media. Kita nggak tahu ya, kita yang muncul di media. Yang muncul di media seperti itu. Senangnya sesuatu yang instan, cepat. Tapi kita tahu juga bahwa yang namanya instan itu juga belum tentu bagus gitu loh. Iya. Tadi jadi sebenarnya yang muncul adalah overconfidence. Jadi overconfidence benar. Terlalu percaya diri. Bahkan bisa saja juga overconfidence ini
sebenarnya dia sedang tidak percaya diri. Paham nggak? Paham. Kamuflase. Ya, seakan-akan dia percaya diri dengan dia membuat kepercayaan diri yang berlebihan gitu kan. Biasa contoh ya. Tegur kalau misalnya saya salah di sekolah gitu, di sekolah nih biasanya teman-teman yang banyak ngomong akademiknya kurang, sehingga dia menutupi akademiknya dengan banyak ngomongnya, dengan badungnya, dengan popularitasnya. Mohon maaf ya. Ya, oke. Saya paham. Itu sebenarnya kan dia overconfidence di bidang yang lain, tapi dia tidak confidence di bidang tertentu. Nggak salah juga. Tapi tadi coba benefitnya ke diri sendiri itu gimana? Biasanya ini mungkin out of topic, tapi kita bisa belajar. Biasanya ke pelaku-pelaku tindakan bullying itu kan begitu. Ya, karena mereka ada suatu hal yang dia tutupi dengan cara melakukan kekerasan. Ya, mungkin itu Mas Wahyu terkait dengan ya fenomena itu, kurang percaya diri, rendahnya self esteem. Kita harapkan bahwa akan muncul generasi ataupun akan muncul individu-individu yang mengutamakan kejujuran diri, ketulusan diri daripada hanya ingin dilihat sempurna. Kenapa? Karena tulus itu pasti murni. Gitu loh. Tulus itu pasti muncul dari dalam hati, dan ketulusan itu pasti akan dibalas dengan ketulusan juga. Karena apa yang kita tanam itu kita tuai. Mungkin itu Mas Wahyu. Oke, terima kasih Mas Faris atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Oke teman-teman, gitu aja untuk podcast tatap muka pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.